Hai semuanya. Dalam kehidupan ini, seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan, kita harus memegang kendali penuh atas setiap aspek. Kita berusaha merencanakan setiap langkah, mengantisipasi setiap kemungkinan, dan mengendalikan setiap hasil. Rasanya, dengan memegang kendali, kita akan merasa lebih aman, lebih terjamin, dan lebih mampu mencapai apa yang kita inginkan. Kita bangun pagi dengan daftar tugas yang panjang, mencoba memastikan tidak ada satupun yang terlewat. Kita khawatir tentang masa depan, dan mencoba mengendalikan setiap variabel agar sesuai dengan harapan kita. Kita berusaha mengontrol orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan kita, karena kita yakin itu adalah yang terbaik untuk mereka, atau setidaknya yang terbaik untuk kita. Tanpa kita sadari, dalam upaya mengendalikan segalanya, kita justru kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan, bukan oleh kebebasan dan kebahagiaan. Paradoksnya, kebebasan dan ketenangan yang kita dambakan justru datang saat kita mulai melepaskan kendali. Melepaskan kendali bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah tindakan sadar untuk menerima bahwa ada banyak hal di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Ini adalah pengakuan tulus bahwa hidup ini memiliki alurnya sendiri yang seringkali jauh lebih bijaksana dan kreatif daripada rencana yang kita susun dengan terbatas. Bayangkan sebuah perahu di lautan lepas. Kita bisa berupaya mengendalikan setiap ombak, setiap hembusan angin, dan setiap tetes air. Namun itu adalah upaya yang sia-sia dan melelahkan. Sebaliknya, jika kita belajar untuk membaca arah angin, memahami gelombang, dan menyesuaikan layar, kita akan menemukan bahwa perjalanan menjadi jauh lebih mulus dan menyenangkan. Kita tetap mengarahkan perahu, tapi kita tidak lagi memaksakan kehendak kita pada lautan. Kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Begitulah konsep melepaskan kendali. Kita tidak berhenti berusaha, tapi kita mengubah cara kita berusaha dari memaksakan kehendak menjadi bekerja sama dengan realitas yang ada. Salah satu area di mana kita paling sering berusaha mengendalikan adalah pada orang lain. Kita ingin pasangan kita bersikap seperti yang kita inginkan. Anak-anak kita mengikuti setiap nasihat kita, dan teman-teman kita selalu ada saat kita butuh. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi kita merasa kecewa, marah, dan frustrasi. Kita lupa bahwa setiap individu adalah manusia dengan kehendak bebas, pikiran, dan perasaannya sendiri. Usaha untuk mengontrol orang lain adalah jalan menuju kekecewaan yang tak ada habisnya. Melepaskan kendali atas orang lain berarti memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah tindakan cinta yang paling tulus, karena kita menerima mereka apa adanya, bukan karena mereka memenuhi standar kita. Dalam melepaskan kendali ini, kita akan menemukan bahwa hubungan kita menjadi lebih sehat, lebih jujur, dan lebih dalam. Kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang berat, dan kita bisa lebih fokus pada bagaimana kita bisa mencintai dan mendukung mereka, bukan bagaimana kita bisa mengubah mereka. Kemudian, ada juga kecenderungan kita untuk mengendalikan masa depan. Kita terus-menerus memikirkan bagaimana jika dan seandainya, mencoba meramalkan setiap skenario yang mungkin terjadi. Kita menyimpan uang untuk masa pensiun yang masih puluhan tahun lagi, merencanakan karir yang sempurna hingga 15 tahun ke depan, dan mencemaskan kesehatan yang belum tentu akan memburuk. Semua ini dilakukan dengan niat baik, yaitu untuk mempersiapkan diri. Namun seringkali kita lupa untuk hidup di masa kini. Kita terlalu sibuk merencanakan masa depan, sehingga kita tidak menikmati proses yang sedang kita jalani sekarang. Melepaskan kendali atas masa depan bukan berarti tidak memiliki rencana. Ini berarti memiliki rencana, tapi juga memiliki fleksibilitas untuk menerima bahwa rencana itu bisa saja berubah, dan itu tidak masalah. Ini berarti menyadari bahwa yang terpenting adalah apa yang kita lakukan hari ini, karena hari inilah yang akan membentuk masa depan. Ketika kita melepaskan kecemasan tentang masa depan, kita membebaskan energi kita untuk fokus pada tindakan yang bisa kita lakukan sekarang. Kita bisa lebih hadir dalam setiap momen, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan, bukan hanya di tujuan. Contoh lain dari melepaskan kontrol adalah dalam menghadapi masalah atau tantangan. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan, reaksi pertama kita seringkali adalah mencoba memperbaikinya dengan cepat. Kita panik, mencari solusi instan,
dan berusaha mengendalikan situasi agar kembali normal. Namun beberapa masalah tidak bisa diselesaikan dengan cepat, dan beberapa situasi di luar kendali kita. Coba bayangkan sebuah taman yang dipenuhi rumput liar. Kita bisa saja mencabut rumput liar itu satu persatu, tapi itu akan sangat melelahkan dan rumput liar itu akan tumbuh lagi. Namun jika kita melihatnya sebagai bagian dari ekosistem, dan kita fokus pada bagaimana kita bisa menanam bunga-bunga yang lebih kuat, agar rumput liar itu tidak lagi mengganggu, kita sedang melakukan pendekatan yang berbeda. Melepaskan kendali atas masalah berarti tidak lagi melawan kenyataan yang ada. Ini berarti menerima bahwa masalah itu ada, dan kemudian bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, apa yang bisa saya kendalikan saat ini? Pertanyaan ini menggeser fokus kita dari upaya yang sia-sia untuk mengubah yang tidak bisa diubah, menjadi fokus pada diri kita sendiri dan respons kita terhadap situasi tersebut. Dengan cara ini, kita tidak lagi menjadi korban dari masalah, melainkan menjadi pembelajar dan pejuang yang lebih bijaksana. Melepaskan kendali juga berarti memaafkan diri sendiri. Seringkali, kita adalah pengontrol terburuk bagi diri kita sendiri. Kita memegang standar yang tidak realistis, menghukum diri sendiri atas setiap kesalahan, dan menuntut kesempurnaan dalam setiap langkah. Ketika kita gagal, kita merasa malu, bersalah, dan tidak layak. Ini adalah bentuk kontrol yang paling merusak. Melepaskan kendali atas ekspektasi diri yang tidak sehat adalah langkah awal menuju penerimaan diri. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah manusia, dan manusia itu tidak sempurna. Kita akan membuat kesalahan, kita akan jatuh, dan itu semua adalah bagian dari proses pertumbuhan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kita tidak lagi berusaha menjadi lebih baik, melainkan kita membebaskan diri kita dari beban rasa bersalah yang tidak perlu, sehingga kita bisa memiliki energi untuk bangkit dan mencoba lagi. Ini adalah tindakan kasih sayang pada diri sendiri yang akan membebaskan kita dari siklus kritik diri yang tak ada habisnya. Lalu, bagaimana kita bisa mulai mempraktikkan melepaskan kendali dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah dengan menyadari kapan kita sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita merasa cemas, frustrasi, atau marah, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya coba kendalikan sekarang? Seringkali, jawabannya adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Setelah menyadari, langkah selanjutnya adalah menerima. Terima bahwa realitasnya memang seperti itu. Terima bahwa orang lain memiliki pilihan mereka sendiri. Terima bahwa masa depan tidak pasti. Penerimaan ini bukan berarti kita menyerah, melainkan kita menghemat energi kita dari melawan arus dan menggunakannya untuk beradaptasi dan bergerak maju. Misalnya, jika kita terjebak macet, kita bisa marah-marah dan frustasi, atau kita bisa menerima bahwa macet itu ada dan menggunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast, menelpon teman, atau sekedar bernafas dan menikmati musik. Praktik selanjutnya adalah fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita membawa payung atau tidak. Kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap perkataan itu. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk belajar dari masa lalu dan melangkah ke depan. Fokus pada hal-hal yang berada di lingkaran kendali kita akan memberikan kita rasa kekuatan dan ketenangan. Kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih sikap, tindakan, dan pikiran kita sendiri, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Melepaskan kendali juga memerlukan keberanian. Keberanian untuk percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, meskipun tidak berjalan sesuai rencana. Keberanian untuk percaya pada proses kehidupan, yang seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan, yang ternyata jauh lebih indah. Ini adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, dan bahwa ketidakpastian itu adalah bagian alami dari kehidupan. Dalam ketidakpastian itulah, seringkali kita menemukan keajaiban, kejutan, dan peluang baru yang tidak akan pernah kita temukan jika kita hanya berpegang pada rencana kita. Kesimpulannya, dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, kita menemukan bahwa kontrol sejati bukanlah tentang memegang erat-erat segala sesuatu, melainkan tentang melepaskan genggaman. Ini adalah seni untuk mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain atau situasi di luar kita. Ini adalah kekuatan untuk menerima apa yang ada, beradaptasi dengan perubahan, dan percaya pada prosesnya. Dengan melepaskan kendali, kita tidak kehilangan kekuatan, melainkan kita menemukan kekuatan yang lebih besar, yaitu kebebasan. Kebebasan dari kecemasan,
ketakutan, dan ekspektasi yang memberatkan. Pada akhirnya, kontrol yang paling hakiki bukanlah pada dunia di sekitar kita, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita sendiri dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Karena sejatinya, kita hanya bisa mengendalikan satu hal, yaitu diri kita sendiri. Dan ketika kita berhasil mengendalikan diri dengan cara melepaskan, saat itulah kita benar-benar hidup.